kita kemarin sudah banyak membahas beberapa adab. Ada takwa, ada birrul walidain, ada adab seorang guru dengan murid, murid dengan gurunya, dengan kawannya, dengan dirinya. Nah, sekarang kita membahas tentang apa? Hak-hak kerabat. Hak-hak kerabat. Nah, dalam bergaul dengan kerabat kita punya adab. Adab itu disebut dengan hak-hak kerabat. Kerabat itu siapa? Di sini didefinisikan aqrabul insan hum dawur rahim. Yakni mereka-mereka yang disebut dengan kerabat adalah mereka-mereka yang punya ikatan darah. Contohnya siapa? Kamu dengan mbakmu, kamu dengan emasmu, kamu dengan adikmu. Itu namanya kerabat. Nah, dalam kaitan ini waqad amarallahu biwaslil rahim. Dalam upaya beradab kepada kerabat, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung sanak saudara. Ya. Bahkan dalam dalam sebuah hadis disebutkan, nak kamu pingin rizkimu itu luas, maka sambunglah sanak saudara. Jangan pernah diputus. Ya, jangan pernah diputus. Syaratnya tadi harus apa? Menyambung saudara. Itu bahkan semacam itu. Jadi nek seret apa namanya? Rizkinya. Kamu berkunjung ke saudaramu. Nanti akan dimudahkan oleh Allah rizkimu. Tapi ke sana jangan hanya minta. Datang aja. Datang terus begitu datang gitu. Nanti kalau suatu saat Allah akan beri kamu jalan keluar. Nah, karena Allah memerintahkan untuk selalu menyambung rahim, Allah melarang untuk memutus rahim atau memutus persaudaraan. Nah, dalam kaitan ini sebaliknya, kalau tadi menyambung persaudaraan itu akan menambah rizki, memperluas rizki, tapi kalau memutus persaudaraan sebaliknya akan memperseret rizki. Nah, kenapa kok kemudian agama kita mengajarkan untuk kemudian menyambung saudara? Sekali lagi adalah untuk perdamaian. Karena sekali lagi Islam itu sangat cinta terhadap perdamaian. Nah, bentuk perdamaian tersebut adalah dimulai dari keluarga sendiri. Kalau satu keluarga itu sudah harmonis, mereka saling menghormati, saling menyambung persaudaraan, maka di situ muncul kedamaian yang lebih luas nanti. Tidak hanya di sebuah keluarga saja, di desanya akan menjadi damai. Terus kemudian tidak hanya di desanya saja, tapi di negaranya mungkin bisa akan damai. Bukan hanya itu, secara global perdamaian itu akan lahir. Itu begitu. Sehingga iming-iming atau janji Allah dan Nabi terhadap mereka yang mau silaturahim itu sangat besar sekali. Apa itu tadi? Bisa memperluas rezeki. Selain itu juga silaturahim itu juga bisa memperpanjang umur. Bisa memperpanjang umur. Nah, di dalam apa yang kita baca tadi, Allah mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa Allah pernah bersabda, Anar Rahman wahadir Rahim istaqoktu laha isman min ismi. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, saya ini adalah zat yang maha rahman, maha belas kasih di dunia dan
akhirat. Wahadihi, dan ini adalah sifat ar-rahim. Dan ini adalah sanak saudara. Kata Allah, istaqaqtu laha isman min ismi. Ar-rahim itu saya ambil dari namaku. Nama Allah dari Asmaul Husna kan Ar-Rahim. Jadi silaturahim, ar-rahimnya itu ngambil dari Asmaul Husna. Artinya apa? Sekali lagi adalah Allah menetapkan itu untuk apa? Mempererat lagi. Mempererat hubungan saudara. Kata Allah lagi, waman wasolaha wasaltuhu. Kalau ada orang menepung saudara, mempererat saudara, maka Allah akan mempererat saudara mereka. Tapi waman qata'aha batat tahu. Barang siapa yang memutus persaudaraan, Allah akan memutus persaudaraannya. Apa yang dimaksud dengan menyambung persaudaraan di sini? Adalah satu, memberi perdamaian. Ketika seseorang menepung saudara atau mempererat persaudaraan, maka akan muncul perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mempererat persaudaraan, tadi rizkinya akan disambung oleh Allah. Rizkinya akan disejahterakan. Umurnya dipanjangkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memutus persaudaraan akan tidak barakah rizkinya dan juga tidak panjang umurnya. Falihada, oleh karena itu yang bahil insan muru'atu hukukihim. Oleh karena itu dalam upaya silaturahim ini seseorang dengan saudaranya harus menepati hak-hak masing-masing. Kita punya saudara, kita beri dia haknya apa? Dia juga memberi kita haknya, kita apa? Dari hak-hak itu adalah salah satunya adalah wal qiyamu biha fala yu'di ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin wa ayatawaddu alahum. Hak kita kepada saudara kita adalah menjaga mulut kita agar tidak menyakiti mereka. Baik menyakiti secara lisan ataupun perbuatan. Jadi ketika kita bergaul dengan saudara-saudari kita, hendaknya kita jangan pernah menyakiti mereka baik lisan atau perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hak kita kepada mereka adalah kita itu andap asor. Rendah hati kepada mereka, jangan sombong. Nah kalau sombong nanti sombong-sombongan. Kalau sudah sombong-sombongan bisa enggak ketemu? Bisa enggak damai? Enggak. Orang kalau sudah sombong-sombongan pasti jauh-jauhan. Kalau sudah jauh-jauhan pasti musuh-musuhan. Maka hak seorang kerabat adalah tawadu atau andap asor atau apa tadi? Rendah hati, tidak sombong. Yang selanjutnya wa ayataham malah adahum. Kita harus kuat menahan apa yang diberikan rasa sakit oleh mereka kepada kita. Nah dalam kaitan ini kan dalam bergaul itu kan mesti ada rasa sakit yang kita terima, betul nggak? Dengan kawan kita aja kadang-kadang kita ngerasa sakit ya dengan ucapannya atau perbuatannya. Nah dalam keadaan semacam itu juga kita bergaul dengan saudara-saudari kita juga sama, pasti ada sedikit banyak rasa sakit yang harus kita tanggung. Nah itu kita harus tahan. Karena apa? Karena hal itu adalah hal yang lumrah. Artinya apa? Manusia itu bukan malaikat yang bisa menyesuaikan setiap waktu, setiap saat apa kehendak daripada manusia yang lain. Sehingga dalam keadaan semacam ini, apa yang kemudian kita kehendaki, namun kemudian kita tidak ketemui, itulah yang membuatkan kita sakit. Contoh, ketika kamu memberi sesuatu kepada adikmu, satu saat nanti,
Tapi adikmu kemudian nggak memberi kamu. Padahal kamu ketika memberi, itu pengen diberi. Nah itu rasa sakit ada nggak? Udah nggak usah dipikir rasa sakit itu. Mungkin adik belum punya. Gitu aja. Mungkin adik belum sadar. Mungkin adik belum ngerti. Dan lain sebagainya. Itu lebih baik. Husnudon semacam itu. Jadi juga tanamkan juga ketika kita bergaul dengan siapa? Dengan kerabat kita. Kita harus husnudon kepadanya. Jadi nggak merasa sakit itu. Ada rasa sakit karena suudon. Ya nggak? Tadi ini nggak dikasih itu. Itu suudon. Adik memang kurang ajar ini. Gitu. Masa saya kasih nggak dikasih saya. Pelit ini. Nah itu udah suudon itu namanya. Suudon itu apa? Berprasangka buruk. Kalau husnudon berprasangka baik. Nah, Allah di dalam Al-Qur'an ijtanibu katsiran minadh-dhon. Takutlah atau jauhilah suudon. Ya, banyak-banyak suudon. Takut. Karena apa? Dengan suudon kepada orang kita nanti akan bermusuhan. Suudon itu termasuk penyakit hati juga. Jadi harus dihilangkan. Caranya apa? Berhusnudonlah. Ya, kepada siapa saja. Saya kemarin contohkan apa? Santri itu loh. Ya enggak? Santri yang disuruh kiainya ke pasar untuk nyari orang yang lebih jelek atau sesuatu yang lebih jelek darinya. Dia enggak temukan. Karena apa? Di dalam hatinya ada husnudon. Ketemu orang nipu, dia katakan dia husnudon bahwa mungkin. Jadi yang baik-baik yang dimungkinkan di dalam hatinya. Ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, mungkin. Nah itu mungkinnya itu baik. Tidak mungkinnya jelek. Itu yang disebut dengan husnudon. Nah kalau sudah semacam itu, nggak ada rasa sakit di dalam hati. Nah kalau sudah tidak ada sakit di dalam hati, kamu hidupnya enak. Ya nggak? Enak nggak? Sebab kita hidupnya susah itu karena hati kita itu merasa nggak enak. Ya, ngerasa suudon kepada orang lain. Ini kawan ini kalau melihat begini ini, waduh kayaknya marah ini. Kayaknya benci dengan saya. Padahal motornya sakit. Jadi matanya itu pinginnya melek begini aja. Nah kamu nanggapinya, wah ini kok melotot aja nih, tak culek matanya ya gitu. Padahal matanya sakit. Nah sementara ada anak atau ada kawan yang matanya begini. Kalau dibilangi gini aja, iki ngopo sih kok ngejek ini, motornya dimerem wae, melek. Nah, padahal matanya sakit atau sikapnya begitu. Nah itu yang kemudian itu sebab daripada suudon. Nah guru itu nggak boleh suudon kepada murid. Murid tidak boleh suudon kepada guru. Nah apalagi kita suudon kepada orang tua, kiai, dan juga saudara-saudari kita. Maka dalam pergaulan kita dengan siapapun jangan pernah ada suudon. Husnudon aja. Bahkan dengan Allah. Bahkan dengan Allah. Kalau kita suudon kepada Allah, contoh, kita susah sekali cari, naudzubillah, susah sekali cari nafkah. Pada saat itu kita katakan kepada Allah, Allah memang nggak sayang sama saya. Itu suudon itu. Atau Allah ini mana sih? Kok nggak ngelihat saya? Saya tiap hari sholat loh. Kok rezekinya saya seret? Mana Allah? Nah, emang nggak ada Allah paling. Nah, apalagi gitu udah kufur, bukan lagi suudon. Ya, jadi harus husnudon. Kalau kita diberi apa oleh Allah, itu katakan bahwa Allah itu lagi senang dengan kita. Karena senangnya Allah itu tidak kita tahu, betul nggak? Senangnya Allah kepada kita itu bisa kita dijadikan oleh Allah itu dalam keadaan sengsara. Contohnya apa? Kamu mondok ini, sengsara enggak? Sengsara enggak? Sengsara. Omongin siapa enggak sengsara? Ngaji. Ya, walaupun ngantuk, nah itu tidur-tidur itu. Itu sengsara itu. Ngantuk banget. Tapi harus melek. Bangunkan. Nah, ya, Allah itu
sayang pada kita. Sekali lagi, memberi sengsara kepada kita. Kemarin, mangkana yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi baik, nah itu kan Allah cinta kepada kita. Maka dipintarkan dalam masalah agama. Kamu disuruh ngaji itu. Nah itu Allah sayang kepada kita. Tapi Allah juga kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan memberikan nikmat kepada kita. Artinya apa? Gak ngerti kita itu. Kita ini disayang atau nggak disayang. Ya. Kenapa? Dalam keadaan enak nggak enak bisa jadi Allah cinta. Tapi enak nggak enak bisa saja Allah membenci. Contoh kemarin yang hadis di wasiatul Mustafa. Ya, idza ghadaballahu ala ahadin ala abdin ya razaqahu rizqan haraman. Ya kan? Ya enggak? Barang siapa yang dibenci oleh Allah, Allah akan kasih dia rizki, tapi rizkinya rizki haram. Itu kan kesenangan. Rizki itu kesenangan kita, tapi Allah benci. Ya, dalam konteks ini Allah benci. Nah, tandanya yang paling tepat, manakala kita dicintai oleh Allah. Satu, ketika Allah mencintai kita dalam keadaan sengsara. Sengsara kita tidak menghambat untuk ibadah kepada Allah. Untuk terus mengeluh kepada Allah dalam tanda kutip. Karena Allah itu wajib dikeluhi. Ya, faida sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kata Allah begitu. Kalau hambaku itu minta padaku, ingat aku paling dekat di antara yang lainnya untuk memberikan sesuatu yang dimintanya. Itu begitu. Ya. Jadi Allah itu ngasih kita dalam keadaan apapun. Kalau kita dalam keadaan senang tadi, itu Allah juga menguji kita. Kalau kita sengsara itu tadi, kalau kita senang, Allah kita cinta kepada kita, tandanya apa? Senangnya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya bagaimana? Dikasih rizki. Rizkinya kemudian ditasarufkan di dalam kebaikan. Dizakatkan, terus disedekahkan, diinfakkan, dan lain sebagainya. Itu Allah sayang sama kita. Dikasih rizki. Senang nggak? Senang. Tapi juga Allah tadi. Manakala Allah benci juga. Tadi apa? Dikasih sengsara. Sengsaranya apa? Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Justru kemudian kufur. Kadal fakru ayakuna kufro. Ada orang dibuat oleh Allah kufur, maka kemungkinan besar dia akan menjadi, ada orang dibuat oleh Allah fakir. Fakir ngerti? Nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Ini bisa jadi orang ini menjadi kufur manakala fakirnya menjadi siksa. Tapi kalau sebaliknya, fakirnya bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi cintanya Allah. Sama halnya tadi, manakala kita diberi rizki oleh Allah, kok rizkinya itu adalah rizki yang haram, maka Allah benci kepada kita. Dan apabila juga rizki kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah juga benci kepada kita. Tapi sebaliknya, kita punya rizki, kemudian rizki kita itu halal, terus kemudian rizki itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu Allah cinta kepada kita. Itu begitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Atau apa namanya, dalam pergaulan kita di dalam bergaul dengan saudara-saudara kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita? Selain menanggung rasa sakit yang diberinya kepada kita. Wala tatawwalu alaih. Jangan pernah unggul-unggulan. Unggul-unggulan itu bagaimana? Aku loh lebih, aku loh lebih. Ya, aku loh lebih kaya, aku loh lebih memiliki, aku loh dan lain sebagainya. Jangan semacam itu. Ya, karena apa? Kekayaan itu adalah titipan Allah. Kelebihan itu adalah titipan Allah. Semuanya nanti dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita unggul-unggulan, nanti pada gilirannya ada musuhan. Itu, jangan pernah unggul-unggulan. Selanjutnya wayas alu aman yahibu minhum.
Hak kita kepada saudara kita adalah manakala saudara kita tidak ada, kita tanya di mana dia. Ya, jangan kemudian punya adik, punya emas, nggak pulang 3 hari, nggak cariin. Ya, itu namanya tidak peduli. Jadi yas'alu aman yahibu minhum itu adalah kepedulian terhadap keberadaannya. Jadi kita harus peduli. Mana ini adikku, mana ini masku, mana ini mbakku. Ya, itu peduli. Jadi kamu juga peduli fisiknya, peduli jiwanya. Ya. Peduli fisiknya, peduli jiwanya. Itu harus peduli. Jadi kalau seandainya masmu, adikmu itu melakukan sesuatu yang mungkar, kamu harus ingatkan. Karena kamu peduli. Selanjutnya, wayusa'idahum fil husul alama rabbihim atau alama ribihim ya, alama ribihim idza qadara. Ketika kita bergaul dengan saudara kita, saudari kita harus memberikan apa? Kebahagiaan padanya. Ya, jangan membuat susah. Paham itu? Buat dia jadi bahagia dengan kita. Caranya bagaimana? Banyak. Ya, kamu berprestasi, kamu nggak nyusahin, ya. Kalau ada butuhnya saja datang kepada mereka itu, nah kalau gitu nyusahkan. Tapi kalau seandainya kamu datang ke dia membawa kabar-kabar yang indah, kabar-kabar yang baik yang bisa menyenangkan dia, itu namanya ayusa idahum bihusuli alama rabbihim. Alama ribihim idza qadara. Yang selanjutnya tata krama kita kepada kerabat kita adalah ayamna'ahumur doror atau doror. Jangan pernah membahayakan jiwa dan spiritual mereka. Contohnya, jangan membunuh mereka, jangan melukai mereka. Ini begitu. Sehingga inilah yang kemudian yang harus kita lakukan ya untuk mereka, kerabat-kerabat kita. Nah, selanjutnya sering menziarainya atau sering mengunjunginya. Ya. Sering mengunjunginya. Jadi ada pepatah Arab mengatakan zur hiban atau zur hiban tazdat hubban. Apa? Zur hibban tazdat hubban. Ziarahilah orang tercinta kamu, maka akan kamu mendapatkan tambah-tambahnya cinta kepadanya. Nah itu tadi syaratnya kalau mengunjunginya jangan membuat susah. Ya, kamu berkunjung kepada saudaramu, kamu harus bahagiakan mereka. Selanjutnya, hukukul jiron. Apa jiron itu? Tetangga. Hukukul jiron, hak-hak tetangga. Tetangga itu siapa? Kata para ulama, kalau nggak salah Imam Syafi'i ya. Tetangga itu adalah mereka yang rumahnya 40 baris dari rumah kita. Ya, ke sana 40 baris, ke sana 40 baris, ke belakang 40 baris, ke sana 40 baris. Itu tetangga kita. Oke. Al-jarru manjawarat darruhu darroka ila arba'ina darron. Nah ini yang disebutkan ya. Mingkuli janibin walahu alaika hukukun. Tetangga adalah mereka-mereka yang rumahnya berdampingan dengan kamu 40 rumah. 40 rumah ya, 40 baris itu ya. Nah, kita memiliki hak terhadapnya. Kita memiliki kewajiban terhadapnya. Apa kewajibannya? Antab da'ahu bisalam. Yang pertama, hak kita kepada tetangga adalah mengucap salam. Ya. Ini berbeda loh kawan-kawan dengan
agama-agama lain. Kalau agama lain itu tidak ada salam. Salam dalam Islam itu berfungsi pada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyapa. Fungsi yang kedua adalah doa. Ya enggak? Artinya assalamualaikum itu kan selamat atas kamu, dunia dan akhirat. Nah itu dijadikan apa? Sapaan. Kemana kita ketemu dengan tetangga kita, ucapkan salam assalamualaikum. Itu menunjukkan keramahan kita kepada mereka. Tetapi bukan menunjukkan keramahan kita saja, namun juga menunjukkan kita mendoakan mereka. Nanti dia akan menjawab waalaikumsalam. Mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Ya, wajib kifayah itu bagaimana? Kalau nggak dijawab, kesemuaan yang mendengar akan berdosa. Tapi kalau satu dari mereka yang menjawab, maka keseluruhannya sudah gugur kewajiban. Ya, ulang lagi, salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Nah, ketika kita bertemu dengan tetangga kita ucap salam, assalamualaikum. Loh, kok enggak tanya mau kemana? Kalau tanya mau kemana, menurut Imam Ghazali itu kayak penyidik. Ya, padahal belum tentu orang itu ketika pergi itu boleh diketahui oleh orang dia mau kemana pergi. Betul nggak? Contoh nih, mau utang. Ya, mau utang. Ya, ditanya, mau kemana Budi? Mau ke rumah si A. Ngapain? Nah, nggak boleh dijawab itu. Nggak boleh bertanya detail begitu. Ya sudah, cukup kayaknya assalamualaikum aja. Kalau bertanya, ngapain Budi itu tadi, terus kemudian, kan dia nggak mau utang itu kan diungkapkan atau diketahui oleh orang itu. Sebagian kan begitu. Sehingga nggak usah tanya-tanya detail. Kalau sudah dijawab, mau kemana? Ke sini. Udah cukup. Nggak usah ngomong mau ngapain. Karena itu adab. Ada rahasia yang tidak boleh diekspos atau diketahui. Nggak perlu bertanya begitu. Kalau dia bertanya kemudian berbohong, siapa yang dosa? Contoh tadi mau utang tadi. Ya, Budi ditanya, mau kemana Budi? Mau ke sini. Ngapain? Jalan-jalan. Padahal mau utang. Nah itu kan jalan-jalan, ngomong jalan-jalan itu bohong. Siapa yang mau dosa? Kan gitu. Jadi nggak usah tanya detail-detail. Cukup aja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu begitu. Enak nggak? Nah inilah Islam begitu kawan-kawan. Oke, mengucap salam kepada tetangga. Yang kedua, wa antas na'ama'ahu al-ma'ruf. Ya. Berbuatlah kebajikan kepada mereka. Dan mereka berbuat kebajikan bersama-sama dengan kita. Bagaimana berbuat kebajikan bersama-sama di antara kita dan tetangga? Adalah menyepakati kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan hidup kita. Contohnya, loh kita ini nggak punya musola, ayo bangun musola. Ya, terus kamu setuju, oke. Nah, ya. Nah kemudian apalagi? Ini jalannya becek, ayo kita timbun. Nah itu mau. Karena apa? Kebaikan semua. Tapi kalau seandainya bersepakat untuk kemudian melakukan kemungkaran, jangan mau. Jadi bertetangga itu begitu. Kalau hal-hal yang baik kita dukung. Kalau hal-hal yang buruk jangan didukung. Yang selanjutnya, wa antukafi'ahu ala ma'rufihi ida bada abih. Jangan pernah membanding-bandingkan kebaikannya ya dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Karena apa? Kebaikan orang yang diberikan oleh mereka kepada kita itu atas kemampuan dan kehendaknya sendiri. Jangan pernah memaksakan. Itu begitu.
Kemudian wa antu adiya malahu alaika minal hukukil maliyati wa anta udahu ida marido. Selanjutnya adalah ketika kita hutang kepada tetangga kita, ya dibayar. Paham? Jangan nggak dibayar. Paham? Itu yang selanjutnya. Jadi kalau utang bayar. Selanjutnya ketika dia sakit, kita mengunjunginya. Ya. Jadi ketika tetangga kita sakit, kita mengunjunginya, kita akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan menyambangi orang sakit. Bahkan dalam sebuah riwayat, orang yang sakit ketika dia berdoa untuk siapa, itu doanya mustajabah. Jadi orang yang ketika ada tetangga kita sakit, kemudian kita menjenguknya, ya mintalah doa. Ya. Nah di sini salah satu adab kita kepada tetangga kita adalah ketika dia sakit kita mengunjunginya. Watu hanni'a ida fariha, watu aziyahu ida usibah. Berbahagia manakala ia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau tetangga kita bahagia, kita ya juga bahagia. Jangan senep. Kalau senep berarti kita iri. Nah iri itu sifat jelek. Paham? Tetangganya beli kulkas, iri. Wah, nanti kamu sakit hati terus itu. Bagusnya bagaimana? Udah bahagia aja. Alhamdulillah ya Bu ya. Bisa beli kulkas, nanti esnya bareng-bareng ya. Enggak gitu maksudnya. Itu begitu bahagia. Jangan merasa senap ya. Jangan merasa nggak enak. Itu. Jadi ketika mereka bahagia, kita bahagia. Ketika mereka mendapat musibah, kita sedih. Waktu aziyahu ida usibah. Jika mereka dapat musibah, kita itu berbelah sungkawa. Atau apa namanya? Ya merasa sedih. Ya kan? Jangan dibalik. Ketika mereka dapat musibah, kita senang. Ketika mereka dapat kesenangan, kita sedih. Jangan. Kalau kamu latih jiwamu atau hatimu semacam itu, kamu nanti gampang sakit. Sebab apa? Allah itu kadang-kadang menghukum seseorang dengan sifat irinya. Orang yang suka iri itu gampang sakit. Dan orang yang iri itu akan ditambah sakitnya. Manakala nikmat seseorang ditambah. Betul nggak? Jadi kalau kamu melihat kawanmu punya sesuatu yang membahagiakan, nggak usah iri. Biar kamu nggak sakit. Nah dalam bertetangga juga begitu. Wa ala ta'ata ammadan nador ila nisaihi. Selanjutnya, kalau kita bertetangga, kita punya istri, dia punya istri, jangan melihat istrinya. Ya, jangan melihat suaminya. Kalau melihat istrinya dan suaminya, itu menyakitkannya. Dan bahkan nanti terjadi perselingkuhan. Jadi jangan melihat, maksudnya melihat ini yang dimaksud adalah apa? Melihat, tetapi jangan pernah menitikkan dalam hati kamu cinta kepadanya. Wong itu istrinya orang, wong itu suaminya orang. Sudah biasa aja, ngelihatnya biasa. Ini enggak, waduh cantik gitu. Akhirnya dilihat aja. Ya, dilihat aja. Walaupun khodaman lahu wa antas turo auratahi. Lah, begitu juga manakala tetangga kita punya apa? Pembantu. Jangan lihati pembantunya. Ya tadi melihat arti ini adalah melihat arti senang itu tadi. Maksudnya mencintai. Yang terlarang dalam tanda kutip. Kalau mencintai dalam kaitan kita itu simpati nggak masalah. Tapi kalau mencintai dalam arti terlarang, paham ya? Ya enggak? Bojone wong nggak dicintai itu loh. Itu terlarang. Nah, tuh pembantunya orang dicintai. Itu juga terlarang.
kecuali kan gitu. Dalam tanda kutip itu belum punya siapa-siapa. Nah, pembantunya orang sudah punya siapa-siapa. Nah, gimana nanti? Dan selanjutnya adalah wa antasturo auratihi. Kita berkewajiban pada tetangga kita untuk menutup auratnya. Aurat yang dimaksud itu apa? Bukan aurat yang apa itu di tubuhnya, tetapi lebih daripada aibnya. Jangan mengobrol aibnya. Ya, sebab apa? Allah itu mengatakan, barang siapa seseorang menutupi aurat saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Ya. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aibnya. Itu begitu. Nah, kita ini punya aib enggak? Ya. Ngentuti buanter, ya kan? Nah, ngene iki enggak ngentut. Nah, terus kemudian nya bau. Nah, itu kan aib-aib itu. Terus suka ngupilan, ya. Dan lain sebagainya. Ya kan aib itu. Dan lain sebagainya ya. Nah, itu kita ditutupi aibnya sehingga orang senang dengan kita. Betul nggak? Andai kata nggak ditutupi aibnya, kamu mungkin jijik nengok kawanmu. Atau kamu bahkan melihat kamu sendiri itu jijik. Kalau aib kita tidak ditutupi oleh Allah. Nah, alhamdulillahnya kita ditutupi oleh Allah aibnya. Sehingga jangan pernah mengobrol aib sendiri atau aib orang lain. Wanturodda anhul makruhu biqadrima tastati'u. Menolak apa yang kita tidak senangi dari tetangga kita, tapi menolaknya dengan cara yang apa? Yang baik. Ya. Wa antuqabbila bil basamah wal ihtiram. Ketika kita bertemu, kita bersenyum dan memuliakannya. Jadi jangan merengut kalau ketemu dengan tetangga. Senyumlah dan kemudian kita memuliakannya dengan sikap kita, dengan ucapan kita. Paham ya? Bagaimana memuliakan tetangga dengan sikap? Ya tentunya jangan sombong ya. Lagaknya jangan sombong, ucapannya jangan sombong. Jangan menghina mereka dan lain sebagainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu." Barang siapa kata Nabi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ciri-cirinya adalah mereka memuliakan tetangganya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda-tandanya adalah memuliakan tetangga kita, menghormati tetangga kita, jangan menghinanya. Kalau menghina berarti iman kita tidak ada. Ya. Terus selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Aisyah, wan Aisyah radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mazala Jibril yusini bil jarri hatta donantu annahu sayuwari tuhu." Sayuwari tuhu. Jibril itu kata Nabi itu tidak henti-henti menasehati Nabi Muhammad SAW tentang apa? Tentang berperilaku baik kepada tetangga. Sehingga dengan nasihat yang terus-menerus dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad menyangka bahwa bahwa seolah-olah malaikat Jibril ini akan memberi warisan kepada Nabi Muhammad, yakni warisan apa? Warisan berupa memuliakan tetangganya. Itu begitu. Jadi karena sering diucapkan seolah-olah itu adalah warisan atau pemberian wasiat yang diberikan oleh malaikat Jibril yang seolah-olah itu sangat penting sekali gitulah. Sehingga dalam kaitan ini memuliakan tetangga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama, beragama dan bernegara. Itu begitu.
Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan hak-hak kepada tetangga dan juga hak kita kepada saudara-saudari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na bi barakati